Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang, diputer-puter lah. Yang kelihatan terlibat, jangan kita taruh di tempat terpencil atau dirumahkan aja. Pak Saud kan udah dari tahun 2015 penangkapan kemarin, modusnya all in minta fee ke wajib pajak bukan hal yang baru. Apa yang membuat pegawai pajak bisa begitu berani nakal? Kenapa Uni Eropa bisa baik tanpa dengan sistem target? Karena memang sistem target itu yang membuka pintu korupsi sebenarnya. Orang akan bilang ini peraturan di DPR punya taksir. Enggak, DPR-nya juga harus dikasih pelajaran. Mereka juga nggak ngerti pajak mereka. Penyebabnya adalah ketika target Anda lakukan, itu petugas neken ke bawah, kemudian di situ negosiasinya. Ini sepertinya kayak gunung es, tapi mencari gunung yang di bawahnya agak sulit. Coba lihat, perhatikan. Alun gratifikasikan, Gayus jelas gratifikasi. Ada bahkan cuman dia pinjem ke ketua tim, duit ngalir dari ketua timnya tersangka. Pak Saud, Anda yakin Purbaya bisa melakukan evaluasi menyeluruh? Kan dia ngomong kemarin itu mau mindahin pegawai kan. Itu sama dengan ruangan ini, Ilona. Kamu mindahkan CCTV dari sono ke ruangan sono. Tetap aja di ruangan ini gitu sebenarnya. Ruangan ini itu apa? Ruangan ini kumuh. Saya punya kasus 2 wajib pajak 800 miliar jadi 0. Jadi mereka tuh masih merasa bangga dalam hatinya, Tuhan tahu yang gua rampok ini segini dari yang dirampok oleh orang itu yang belum ketangkap sama KPK sekarang ini. Itu mereka ngomong loh. Halo sahabat Teras Ekbis, kasus korupsi suap pajak kembali terbongkar. Bukan insiden tunggal, tapi potret busuk sistem yang terus berulang dengan modus all in. Apakah kasus ini adalah pola lama yang dulu melibatkan sosok kontroversi yaitu Gayus Tambunan dengan sebutan fenomena gunung es? Saat rakyat dipaksa patuh membayar pajak dengan ancaman sanksi. Justru di balik meja kekuasaan terjadi jual beli dan suap kewenangan. KPK bergerak, sejumlah nama ditetapkan, tapi publik bertanya, apakah ini benar penegakan hukum atau hanya pembersihan di level bawah? Terbongkarnya kasus ini dikaitkan dengan langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang disebut tengah membersihkan mafia pajak. Namun apakah hal ini bersih-bersih yang nyata atau sekadar manajemen isu di tengah kebijakan pemerintah yang menuai kritik? Saat ini untuk membahas secara mendalam serta kita bongkar tanpa basa-basi, saya sudah kedatangan 2 tokoh penting, yaitu Pak Saud Situmorang selaku Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, lalu Pak Priyanto Budi Saptono selaku Direktur Eksekutif Kerston Tax Research Institute. Selamat datang di Teras Ekbis, Pak Saud, Pak Pri. Terima kasih. Terima kasih. Kita ngobrolin hal yang udah bolak-balik, kayaknya tiap tahun ada aja tuh kasus oknum pegawai pajak kena OTT KPK. Pak Saud kan udah dari tahun 2015 kalau tidak salah ya. Ini artinya penangkapan kemarin untuk 3 pegawai pajak jadi tersangka, modusnya all in minta fee ke wajib pajak, bukan hal yang baru. Apa sih yang membuat kasus ini terus berulang? Apa yang membuat pegawai pajak bisa begitu berani nakal? Kalau saya lihat sih yang kita nggak mau jujur mengakui bahwa ini kan sebenarnya gunung es benar sebenarnya. Ya kan, yang di permukaan yang kita lihat atau OTT apapun penindakan itu kan kelihatannya cuman berapa lah gitu ya. Jumlahnya juga kalau dihitung berapa gitu. Kalau dibandingkan dengan umpamanya wajib pajak kita ini nyumbang APBN itu berapa persen, berapa besar gitu. Nah, tapi gunung es tadi itu kan OTT itu bisa jadi gunung es juga ya. Memang gunung es artinya perilaku dari Fiskus ini apakah seperti yang diharapkan undang-undang berperilaku transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, kemudian fairness, apa itu dilakukan, kenapa dilakukan terhadap wajib pajak yang lain, terhadap wajib pajak yang lain tidak dilakukan, dan seterusnya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan. Nah, oleh sebab itu kalau kita bicara standar-standar yang harus dipatuhi oleh semua Fiskus dan kemudian wajib pajak, itu kan bukan nggak ada yang tertulis gitu. Dan itu tertulis semua yang kalau menurut bahasa hukum itu ya itu boleh dibilang skripnya ada, aturannya ada, dan kemudian strictly nggak ada sebenarnya multi tafsir, dan kemudian tuh yakin. Kalau nggak yakin ya kita ubah. Buktinya memang lebih ada 14 kali mulai dari undang-undang, kemudian peraturan menteri dan seterusnya untuk meyakinkan bahwa yang tertulis itu harus dijalankan tanpa multi tafsir. Tapi lagi-lagi kan itu sering terjadi. Tawar-menawar itu kan tafsir segala macam. Nah, padahal kalau kita mau bicara ekonomi, itu nggak ada yang nggak bisa dihitung sebenarnya. Saya tadi di dalam diskusi sebelumnya mengatakan kalau katakanlah orang ini bergerak di ekspor tikar plastik, dari mana dia import bahannya, kemudian dia dikenakan teks di situ,
kemudian pertambahan nilai dan seterusnya, kemudian berapa harus dijawab. Oke, ada yang lebih ruwet, katakanlah gitu, variabelnya cukup banyak. Nah, itu kan kemudian semua ada teknologi yang bisa kita gunakan. Makanya kalau saya bilang sih, khusus untuk Indonesia, ini bukan soal teknologi. Kortek ternyata gagal. Ya, ini bukan soal skrip, strict, dan keyakinan multi tafsir. Ini soal integritas sebenarnya. Itu persoalan utamanya. Integritas pegawai pajak menurut Anda memang saat ini perlu pembenahan besar-besaran, evaluasi menyeluruh. Nah, pintu masuknya tadi saya di diskusi sebelumnya mengatakan bahwa saya tetap ngotot mikir gitu ya. Kenapa Uni Eropa bisa baik tanpa dengan sistem target dan tax ratio-nya bagus, ya kan? Karena memang sistem target itu yang membuka pintu korupsi sebenarnya. Itu sebenarnya yang membuka peluang-peluang karena pegawai pajak dipaksa untuk kemudian dia maksa ke bawah. Ketika petugas pajak dipaksa, kamu harus nyatakan segini, dan menterinya hari ini juga udah ngomong itu, ya kan? Ya, orang bahkan bilang ini peraturan di DPR punya taksir. Enggak, DPR-nya juga harus dikasih pelajaran. Mereka juga nggak ngerti pajak mereka. Yang ngertinya pokoknya pembangunan dan seterusnya gitu. Saya dapat APBD sekian, APBN sekian. Bukan itu. Penyebabnya adalah ketika target Anda lakukan, itu petugas menekan ke bawah, kemudian di situ negosiasinya. Itu yang nggak pernah kita dalamin. Itu nggak pernah kita akui sebagai sebuah peluang besar yang memungkinkan bahwa kasus ini akan terus seperti ini. Gitu. Target pajak justru membawa bencana. Pak Pri, konsultan pajak iya, pemeriksa pajak iya. Apakah memang itu titik poin permasalahan sehingga bolak-balik beritanya kita melihat oknum pegawai pajak terlibat kasus korupsi. Salah satu modusnya adalah mengurangi nilai pajak. Oke, saya sedikit berbeda dengan Pak Saud ya, karena perspektifnya berbeda. Jadi apapun masalah, kalau dari perspektif SDM itu orangnya, the man behind the gun. Oke. Kemudian saya ingat dengan suatu program acara. Kejahatan itu bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Jadi ketika integritas punya niat, berarti kan di sini cari kesempatan. Tapi kalau udah nggak punya niat, nggak perlu cari kesempatan. Jadi ke orangnya. Dijen Pajak sudah punya pengawasan internal yang berlapis. Pertama, di internal DJP ada KITSDA, Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Itu propamnya kalau di polisi. Level Kementerian Keuangan ada Inspektorat Jenderal. Level pemerintah ada BPKP. Level eksternal ada BPK. Itu untuk kepentingan masalah pengawasan pembangunan. Nah, kemudian masalah pengurangan itu normal. Pengurangan itu normal. Karena terjadi diskusi, karena saya praktek, memang penafsiran itu akan menentukan sekali. Kantor pajak melihat, ini angka 9 dari perspektif saya. Saya misalkan nulis gini, menurut saya 6, Mbak. Menurut perspektif Mbak Ilona, 9. Cara pandang beda, sudut pandang beda. Teman-teman kantor pajak memang sudah punya betul target mencari penerimaan pajak. Makanya mereka yang potensial dikumpulin ke dalam wajib pajak WP besar, wajib pajak khusus, adat kanwil khusus, nanti setiap provinsi ada KPP Madya. Nah, sehingga muncul istilah nanti berburu di kebun binatang, kayaknya diporotin, intensifikasi, ekstensifikasi. Nah, kembali ke masalah, betul saya setuju, ini sepertinya kayak gunung es, tapi mencari gunung yang di bawahnya agak sulit. Pertimbangan rasional saya begini, Mbak. Teman-teman DJP yang sudah usia katakanlah di atas 40, itu masih mengalami periode belum ada KPK, belum ada Undang-Undang Tipikor, begitu masif. Saya dulu pernah ada di sana sebagai pemeriksa pajak, itu begitu masif karena nggak ada larangan yang nggak ada aturan yang dilanggar. Jadi negosiasi ini. Dan ternyata dari hasil penelitian saya, ini periode sebelum 83 official assessment, waktu itu masih ada ordonansi pajak perseroan 1925. Jadi pajak ditentukan oleh petugas. Tetap negosiasi. Kemudian ketika ada 83, undang-undang direformasi, self-assessment,
tetap ada negosiasi. Sampai akhirnya kemudian direformasi, ada tukin yang naik, gaji 2 juta bisa 8 juta karena ada tukinnya. Awalnya memang ini, tapi kemudian karakter orang yang dulu sudah menikmati dengan gaya hidupnya, kan harus cari pemasukan. Cari pemasukan berarti yang dulu bisa sistemik, sekarang cari teman. Kira-kira yang mau siapa. Termasuk konsultannya juga, saya juga mengalami, pabrik ini masih mau enggak? Oh saya enggak. Termasuk teman konsultan yang sudah senior juga tanya, Pak Pri ini enggak suka bantu wajib pajak bawain sesuatu? Saya enggak Pak. Bawanya memang kenapa pakai uang Singapura? Karena pecahannya ini lebih tinggi dibanding dengan ini. Nah, jadi kalau kita melihat sekarang, ya ini nanti memang the man behind the gun, tergantung orangnya. Apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan, adanya mutasi yang besar-besaran, itu sekarang ini sudah dilakukan. Itu juga baru pindah loh, yang KPP, Kepala KPP Madya Jakarta itu baru pindah, sebelumnya di Bogor. Jadi mutasi-mutasi, tapi kan ketika sudah ada niat dan sudah punya living style-nya kayak gitu, dengan pemasukan yang dulu banyak, harus ada pengeluaran, kemudian ini. Nah satu lagi yang tadi sempat ngobrol ya, ini kan ada justifikasi agama. Justifikasi, betul loh, saya mendengar langsung justifikasi agama. Nah pengen tahu, gini, yang tadi saya obrolin juga, saya sering ini ya, karena saya ngobrol langsung dengan petugasnya. Kalau dalam agama Islam, masalah nanti di alam barzakh, di kuburan, ditanya untuk harta 2. Dari mana harta lu? Kemanakan? Oleh malaikat. Dari mana? Dari korupsi, minus. Kemana? Plus, infak, umroh, sedekah, bangun masjid. Kalau masih kurang, haji. Kalau masih kurang lagi, umroh lagi. Jadi ini plus. Minus plus kalau di offset, impas kan? Dosanya ada, pahalanya ada, impas. Logis. Walaupun itu nggak benar. Tapi itu justifikasi. Ada yang mengatakan, yang penting nggak dimakan buat anak istri. Jadi dipakai untuk yang lain. Ada justifikasi yang lain. Ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Jadi jangan kebangetan lah. Ya kalau dikasih diterima. Padahal itu juga gratifikasi. Jadi sedemikian banyak cara pandang teman-teman kantor pajak mengakibatkan memang mereka masih tetap berusaha untuk mendapatkan kayak gitu. Tinggal bagaimana wajib pajak. Wajib pajak juga kadang-kala kepentok. Kepentoknya begini Mbak. Dia karena nggak update peraturan pajak, kemudian diperiksa, kena tinggi. Saya menduga ketika kasus ini terjadi, ini kan perusahaan WP ini perusahaan nikel, tambang yang sudah berproduksi. Nah kemudian di peraturan Ditjen Pajak ada cara ngitungnya. Cara ngitungnya sebenarnya sederhana. PBB sama dengan 5% kali NJKP nilai jual kena pajak. Nilai jual kena pajak sama dengan nilai jual objek pajak dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Ya kayak kita membayar pajak penghasilan kan ada PTKP. Nilai jual objek pajak itu ada tubuh bumi. Tubuh bumi itu di dalamnya harus memunculkan berapa penjualan produksinya karena ada di SDM. Kalau udah kepentok dan nikel sempat tinggi kan. Jadi PBB kita untuk pertambangan itu dikaitkan dengan hasil ini, pengolahan sumber daya alam kemudian dijual. Dikalikan ada rumusnya, ada angka kapitalisasinya. Itu kepentok. Saya pernah menangani. Sepanjang tidak ada ngasih kayak gitu, sebenarnya nggak ada masalah pengurangan gitu kan. Cuman masalahnya, coba lihat perhatikan. Alun gratifikasikan, Gayus jelas gratifikasi. Kemudian Angin Praetno gratifikasi juga. Ada yang di Bandung itu juga sama. Jadi saya ada teman-teman yang ya dulu kenapa sih ya ada gratifikasi. Ada bahkan yang sempat ini cuman dia pinjem ke ketua tim, duit ngalir dari ketua timnya tersangka. Dianggap duit ini mengalir ke, padahal dia pinjem mau untuk kepentingan nikah gitu. Karena ada aliran duit, kan follow the money. Nah, itu yang terjadi Mbak. Jadi terus terang karakter orangnya yang tadi justifikasi agama menjadi suatu pembenaran, kalau udah kayak gitu gimana?
Nah kan susah, dia juga punya justifikasi kayak gitu. Serakus-rakusnya orang, Pak Saud, tadi kan disampaikan oleh Pak Pri sebenarnya banyak lapisan termasuk dalam segi pengawasan. Tapi faktanya gerakan mereka untuk melakukan kecurangan, oke, pengurangan pajak itu hal yang biasa. Yang nggak biasa adalah ada fee di balik pengurangan. Itu yang salah dan itu yang dihukum begitu. Apakah menurut Pak Saud memang pengawasan kita itu nggak jalan, nggak ada, nggak serius berantas korupsi atau apa? Ya tadi kan udah disebutkan sama Ilona, udah catat tadi kan bahwa bukan nggak ada aturan gitu. Di sana Iya, ada BPKP, sudah banyak ada sekali. BPKP, ada BPK, ada inspektorat, terus kemudian ada kemudian SOP, ada kemudian surat-surat petunjuk. Nah, itu semua kan tidak menjadi hal yang dipatuhi kalau kemudian kita masih mempunyai kecenderungan kekuasaan itu disimpangkan gitu. Ini kan kita bicara hari ini bicara korupsi kan. Modusnya korupsi pertama itu adalah cenderungan kekuasaan yang disimpangkan. Fiskus itu berada di posisi yang sangat besar dibandingkan dengan wajib pajak di bawah. Itu pasti. Itu dulu. Kalau sama-sama itu nggak akan terjadi. Sama-sama itu apa? Ya dia selevel, yaitu mereka mengakui apa yang harus berapa dia harus ekspor tadi. Saya ambil contoh ekspor tikar plastik ke negara mana. Sesimpel itu sebenarnya hidup di Indonesia ini kok. Kalau yang lain-lain ruwet-ruwet itu hanya sebenarnya ada komputer yang mencatat itu berapa yang harus dibelikan. Sesimpel itu, sesederhana itu. Tapi ketika kemudian yang ini juga nggak ngaku berapa persen dia produksi, yang ini juga tidak bisa diyakinkan bahwa saya sebenarnya mengekspornya cuma ke negara ini dan seterusnya. Nah itu kembali lagi saya katakan ketika kemudian seseorang berada di tempat yang paling besar, cenderung, dan korupsi itu, ini kan artinya kita bicara korupsi. Jadi di situ ada penyimpangan kekuasaan, baru kemudian kenapa itu terjadi, baru yang disebutnya selalu dalam format-format internasional kemanapun, ya itulah soal transparansinya, kemudian prosesnya akuntabel tidak, terus baru kemudian apakah itu dilakukan dengan kemudian bebas dari konflik kepentingan, baru kemudian apakah itu dilakukan dengan fair. Ini 4 hal ini aja sebenarnya, iya kan? Transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan fair, itu nggak dilakukan. Ya kan? Jadi artinya Fiskus juga karena temannya bisa jadi ya agak berbeda perlakuannya dengan yang lain gitu. Nah itu sebabnya saya katakan kalau memang di awalnya integritas itu udah pasti. Kalau kita bicara integritas itu kan ya itu kepedulian, kemandirian, kejujuran dan seterusnya. Itu yang tidak ada. Jadi sekali lagi tapi gambar besarnya saya selalu berpikiran tetap sistem-sistem yang kita buat dengan yang saya bilang tadi sistem target itu sebenarnya awal dari semua perilaku korup itu. Nah, kenapa kita nggak mau mengubah sistem itu menjadi sistem yang lebih fleksibel yang dilakukan OECD, dilakukan oleh negara-negara lain, di mana ada kesetaraan antara Fiskus dengan wajib pajak. Mereka bicara, mereka duduk. Nah, baru di situ mereka bicara, petugas pajak bicara resiko. Risikonya apa? Benar tuh, cuman ekspor tikar plastik. Itu risiko-risiko seperti itu sudah ada dan petugas pajak itu tahu risiko-risiko yang ada di setiap WP itu dia udah tahu sebenarnya. Tapi itu menjadi menyimpang, menjadi transaksional, menjadi integritasnya terganggu. Ketika kemudian yang saya sebut tadi angka itu bisa diputar-putar hanya karena kekuasaan. Sekarang jujur aja, apa yang dilakukan oleh konsultan pajak? Oke, mereka mencoba menjadi mediasi. Tadi kan disebutkan petugas pajak kadang-kadang nggak ngerti aturan, mereka ngerti seruat apa. Bahkan konsultan itu biasanya bekas petugas pajak yang tahu persis kelakuan petugas pajak, ya kan? Ya kan? Benar nggak Mas? Konsultan itu pokoknya dia, ya lah, gua juga dulu di situ lah, kamu jangan gitulah gitu. Petugas konsultan pajak yang baik. Nek konsultan pajaknya yang bukan Mas Pri, yo. Apa jaminan semua petugas konsultan pajak kayak Mas Pri? Sekarang saya tanya itu, Mas Pri yang kenal tuh teman-temannya kayak gimana? Ya nggak semua. Ya kan? Nggak semua kayak aku gitu. Jadi ada yang bermain juga. Cuman beda posisi. Ya, jadi maksud saya risikonya kan menjadi tinggi, Ilona. Jadi makanya kalau seperti itu saya katakan, kalau kita nggak mau ngejar sistem target karena DPR sudah kasih APBN sekian persen dan Menteri Keuangan bilang kita pokoknya sekian ribu triliun. Nah itu ke bawah itu selanjutnya itulah risiko-risiko korupsi tadi itu. Jadi sebaiknya kita cari model yang lebih fleksibel dan DPR yang kemudian hanya terpaku pada soal-soal angka itu mereka harus mengubah strateginya. Kalau enggak, kita nggak akan bisa naik mengejar karena itu tetap ukurannya tax ratio. Ya, tax ratio Negara kita masih itu di bawah dilihat ya. negara benar tuh dari tax ratio.
Jadi PDB-nya besar pun pajaknya nggak naik-naik gitu loh. Ya karena memang di persoalan PDB ini juga ada korupsi juga kan. Ya itu makanya saya bilang secara keseluruhan memang isu korupsinya harus diberesin dulu. Kalau memang kita mau tax ratio baik, kemudian bisnis juga baik gitu. Sehingga kita bisa naik pendapatan negara bisa lebih lebih kompetitif gitu. Pak Saud, Anda yakin Purbaya bisa melakukan evaluasi menyeluruh? Kalau ingat beberapa waktu yang lalu, Purbaya mengatakan ya butuh waktu 1-2 bulan untuk melakukan evaluasi menyeluruh setelah mendengar pidato Presiden yang bilang menyinggung soal pajak dan juga bea cukai. Enggak, kalau saya filosofi berpikirnya lagi. Kemarin kan dia ngomong kemarin itu mau mindahin pegawai kan. Itu sama dengan ruangan ini Ilona. Kamu mindahkan CCTV dari sono ke ruangan sono. Itu pindahkan pegawai itu filosofinya gitu. Kamu mindahkan CCTV dari situ ke ujung sini, tetap aja di ruangan ini gitu sebenarnya. Ruangan ini itu apa? Ruangan ini kumuh. Itu tadi sistem pajaknya, petugasnya, sistemnya. Sekarang coba, kenapa Kortek itu bermasalah? Kan tujuan Kortek tadi itu kan supaya kita ada kaitan dengan tax ratio, kepatuhan pajak, kehati-hatian petugas pajak, Fiskus. Tapi nyatanya kan nggak selesai. Malah menimbulkan problem baru. Ya jadi waktu saya katakan kembali lagi, ini semua persoalannya dimulai dari bagaimana kita cara menagih soal teknologi, Ilona. Teknologi apa yang belum kita punya di Indonesia? Tahun 83 ketika kemudian kita mulai mengubah self assessment itu dengan model baru, itu sebenarnya teknologi juga sudah ada ketika itu walaupun masih sistem DOS. Tapi udah jelas lah, Saud Situmorang NPWP sekian, dia punya pabrik rokok. Dia beli paling mesin berapa itu udah gampang, simple. Tapi kenapa sampai sekarang tax ratio kita hanya di bawah 11, di bawah 10? Karena memang kita nggak mau mengubah cara kita menagih kesetaraan antara petugas dengan wajib pajak itu gitu. Ini mesti dijabarkan nih, hak dari WP apa, hak dari Fiskus apa, ya kan? Tadi kan udah disebut mereka dapat tukin segala macam, ya kan? Tapi tukin itu kalau Mas Pri tadi kan udah bilang gaya hidup, lifestyle. Nah itu kan integritas. Nah jadi sekali lagi lebih kepada integriti orang dan teknologi nggak bisa selesai kalau dengan orang. Dalam kasus korupsi yang berjalan, yang pernah ditangani oleh Pak Saud, itu lebih banyak karena sama-sama nakal, WP dengan pegawai pajak, atau ada unsur pemerasan sehingga memaksa WP untuk kong kali kong, atau WP-nya yang datang minta diturunkan pajaknya. Mana paling banyak? Karena tadi Pak Saud menyinggung soal kesetaraan antara WP dengan pegawai pajak dan biasanya nyelip tuh satunya konsultan pajak. Biasanya kalau di live ini jangan dijawab dulu selesai ini. Ini langsung aja. Jangan dijawab dulu selesai saya setelah yang satu ini. Gitu. Ini beda. Saya pikir tadi udah ngomong itu. Ya. Jangan dijawab dulu selesai yang satu ini. Nunggu kalimat itu ya. Langsung. Ilona sebenarnya gini loh. Kita harus posisikan ya. Kita posisikan bahwa negeri ini dibangun oleh 3 pelaku ekonomi, ya 3 orang ya, swasta, koperasi dan pemerintah. 3 pelaku ekonomi ini yang kita harus jagain. Cuman yang jadi masalah kalau BUMN kan kita tahu bagaimana mereka powernya mereka, iya kan? Tapi kalau di swasta, di sini nih yang agak sulit kalau kaitannya dengan indeks persepsi korupsi, karena di sana dikaitan dengan bagaimana perizinannya mereka. Mereka kan persoalan bukan hanya di pajak aja nih. Soal perizinannya, soal kepatuhannya, terus kemudian kesempatan mereka bersaing, dibikin bersama nggak persaingannya. Katakanlah si pemberi suap kepada petugas pajak ini, mereka juga kan menghadapi persaingan yang tidak fair juga di sana. Jadi maksud saya, kalau kita bicara pajak ini, memang kita nggak bisa bicara soal di pajaknya aja. Banyak variabel-variabel lain yang kita harus jagain. Bagaimana yang mereka waktu ngurus izin, bagaimana mereka waktu mengurus ekspor impor, bagaimana mereka waktu memakai Kortex yang kemudian terkendala seperti itu. Jadi kalau kita lihat apakah memang Fiskusnya petugasnya yang jahat atau kemudian atau WP-nya, saya tetap lebih percaya bahwa korupsi itu kan kekuasaan itu cenderung disimpangkan. Jadi kita bagaimanapun sebagai pemerintah nggak bisa kita masalahkan WP. Ini mereka WP ini apa kata petugas pajak kok? Tanya Mas Pri ini. Ada WP yang mengelawan Mas?
Nah, BP yang Ada yang lawan gitu kalau umpamanya disebutkan sekian gitu. Mereka kan Ada. selalu tapi most likely lebih pada patuh kepada petunjuk kan. ya, Pada lawannya aturan. nanti melalui sengketa pajak. Nah, Istilahnya ada perlawanan. Perlawanan. pajak. Jadi Ya. artinya mereka patuh ya Pak ya, comply kan mereka kan. Tetapi WP yang comply tadi itu ketemu Fiskus yang comply nggak dengan aturannya? Belum tentu juga, makanya muncullah korupsi itu. Jadi WP berada posisi yang sangat lemah di situ, wajib pajak itu. Ini yang saya bilang, aku karena belajar di strategi manajemen, jadi saya nggak melihat dari sisi hanya penegak hukum aja. Selalu melihatnya dari sisi persaingan, dari sisi mereka kompetitif, bagaimana mereka bikin kontribusi, bisnis yang fair, bisnis yang kompetitif, bisnis yang membangun katakanlah model-model ya, pembangunan di internasional, ya kan? Yang menurut kemudian ada faktor-faktor yang ruwet di luar kendali dia. Nah itu kan dari sisi pajak itu cukup banyak di luar kendalinya dia sebenarnya dibandingkan petugas pajak yang bisa mengendalikan mereka. Itu sebenarnya Ilona. Pak Pri, ini pertanyaan iseng, tapi tolong jawab jujur ya. Kan konsultan pajak, pemeriksa pajak, pernah nggak ditawarin, tolong dong kurangin pajak, nanti ada ongkosnya, all in, ada fee-nya, pernah nggak? Jadi all in fee-nya itu bukan ke konsultan, tapi konsultan diminta. Jadi saya diminta oleh wajib pajak, tolong dong ngomong ke petugas pajak, tolong segini gitu ya. Nah kalau kayak gitu, ya seringkali saya menggunakan pendekatan gini. Sebenarnya menolak, tapi kan kita harus berhadapan dengan klien. Pak, menentukan angka berapa yang harus dibayar, termasuk tadi all in itu sesuatu yang lazim ya, kata-kata lazim kalau di dalam negosiasi kong kali kong. Tanpa sekali lagi pengecualian fee kan? Iya, All kalau in all boleh. in itu all in itu biasanya kalau udah ngomong all in sudah termasuk imbalan ke oknum petugas pajak dan kas negara. Kalau misal WP yang ngomong all in itu Pak. all in itu bisa dua istilah itu. Jadi ada WP dengan konsultannya atau ini. Biasanya gini, misalkan ya, 1 miliar, Pak jangan segitu dong. Oke, nego. Yaudah, 500 all in. Nanti petugas pajaknya, oknum petugas pajak lah ya, bisa mengatur 100 bisa ke kas negara, 400-nya diembat. Atau bisa 400, 100-nya nih. Itu tergantung karena all in. Sepenuhnya diserahkan kepada petugas pajak. Wajib pajak hemat nggak? Hemat dong. Dari 1 miliar cukup bayar 500. Hemat kan? Kemudian selesai di pemeriksaan gitu. Jadi ketika saya diminta, saya pernah ya diminta, bahkan manajer saya juga, Pak Pri masih mau, Pak Pri ini enggak karakternya gimana? Ya saya udah ngomong dari awal kita enggak, kantor saya enggak. Nah ketika di sini terus saya mikir juga, akhirnya saya langsung terus terang ke oknum tugas pajak. Pak, saya diminta oleh wajib pajak untuk ngasih tahu kayak gini. Tapi selanjutnya jangan ke saya nggak punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Yang punya anggaran bukan saya. Wajib pajak, selesai. Tetap ngomong kan, tapi setelah itu nggak dilibatkan. Terus terang, solusi terakhir bagi wajib pajak ketika mentok dan aturannya memang kuat, itu ya cara menghemat pajaknya dengan cara ya tinggal pilih legal atau ilegal. Ilegal dengan ini. Legal pun nanti ada dua juga. Legal menghemat pajak dengan cara legal itu tax planning. Ya. Tax planning memang dikasih fasilitas. Contoh, mereka yang misalkan mendapatkan fasilitas insentif pajak ditanggung pemerintah, yang jualan mobil listrik, kendaraan listrik, dimanfaatin. Itu. Atau yang sekarang nih dapat PPh ditanggung pemerintah, dimanfaatin. Itu cara menghemat pajak dengan model tax planning, legal sesuai aturan. Ada legal tidak sesuai aturan tetapi cari celah. Itulah yang kita kenal dan itu yang sering jadi momok di teman-teman kantor pajak di Indonesia maupun dunia. Bentuknya adalah tax avoidance, penghindaran pajak, atau aggressive tax planning. Kondisinya begini, aturannya memunculkan tadi perbedaan cara pandang, ya perbedaan cara pandang. Nah di situ kalau kita tahu ada celahnya, makanya ada istilah tax loophole.
Loophole itu kalau tali diikat pasti ada celahnya. Loophole, hole lubang, loop tali. Kalau diikat kayak gini, kayak misalkan kita lihat kabel itu diikat kan masih ada celahnya. Di situ peraturan nggak pernah akan sempurna, Mbak. Pasti ada celah. Di situ konsultan tahu. Nah, disitulah konsultan bermain ketika terjadi ketika muncul tax loophole dimanfaatkan oleh wajib pajak. BUMN pun melakukan itu loh, karena saya mendampingi juga. Gimana caranya Pak? Saya kemarin baru rapat dengan BUMN juga, Pak. Gimana? Kami mau bertransaksi kayak gini. Tolong Pak hemat pajak. Bapak kan tahu aturannya. Aturan ada celahnya. Nanti tidak mustahil celah itu akan memunculkan beda. Pak, menurut saya nggak bisa. Oh, menurut saya bisa. Oh, kalau gitu diperiksa. Kasus yang sudah ingkrah, saya sebut ini perusahaan BUMN, perusahaan gas. Saya udah ngomong, itu gas bumi, itu memang dulu tidak terutang. Tetapi cara pandangnya beda, Mbak. Karena bahasa hukumnya di pasal 4A ayat 2 Undang-Undang PPN, saya hafal betul karena sering nangani gitu ya. Gas bumi yang diambil langsung dari sumbernya. Oke. Pertama ditafsirkan, gas bumi yang diambil langsung dari sumbernya berarti yang beli misalkan BUMN Pertamina EP ngambil, Medco ngambil, dijual. Nah, itu yang enggak terutang. Tapi ketika masuk ke misalkan trader kayak PGN atau siapa, itu berarti dia tidak gasnya tidak berasal dari yang diambil langsung dari sumbernya karena dia beli dari kontraktor migas. Penafsiran kedua, saya langsung lihat bagaimana teman-teman DJP, BKF dulu ya, itu menafsirkan gas bumi yang diambil langsung dari sumbernya itu ya gas bumi ini. Ya, gas mentah ada C1, C2, C3, C4. Dulu belajar apa, Mbak? Biologi, ini kimia. Ada metana, etana, butana, propana. Enggak, ini guyonan. Itu gas bumi. Ada ya metana, etana, butana, propana itu dijual. Ya, ketika dijual dimanapun itu ketika masih gas bumi itu yang berarti bukan objek PPN. Nah, ini contoh undang-undang yang memang menimbulkan tafsir ganda. Oke. Nah, kalau udah kayak gini muncul sengketa pajak sampai Mahkamah Agung. Hakim berbeda, Mbak. Hakim berbeda, hakim Mahkamah Agung berbeda. Yang satu mengatakan gas bumi terutang, yang satu enggak. Kemudian SDM minta jualan gas bumi itu, ini sudah ingkrah ya. Jualan gas bumi itu ada dolar, ada rupiah, dianggap beda. Karena yang rupiah tol fee, yang satu padahal itu satu paket. Ditafsirkan oleh petugas pajak itu beda. Tol fee-nya terutang PPN, gas bumi yang dolar enggak. Tapi kemudian sampai di pengadilan pajak wajib pajak menang semua. Itu satu paket. Walaupun harganya dua, gas bumi ini, gas bumi dolar, tol fee-nya ini, tapi satu paket, itu harga jual. Perbedaan tafsir ini seakan-akan yang masyarakat awam baca itu semacam ribet ya, Pak Saud, Pak Pri. Iya, sangat kompleks. Kompleksnya begini, contoh di kasus yang kemarin. Dari 75 miliar rupiah utang pajak, turun jadi cuma 15-an. 80% turunnya. Di negara lain sekompleks ini nggak sih, Pak? Gini. Ya. Ketika ngomong, ya ini saya belum tahu detailnya, tapi paling tidak komponen yang menentukan PBB itu yang paling krusial ada kelas bumi. Jadi kita bisa ngatur kelas buminya. Jadi kelas itu kelas-kelas ya kelompok. Kayak misalkan kalau kita di perumahan, ya perumahannya punya kelas beda. Kelas bumi, jadi NJOP bumi. Nah, perhitungan PBB itu juga dikaitkan dengan hasil jualan. Itu bisa jadi PBB-nya termasuk wilayah izin usaha pertambangan WIUP yang belum dikuasai oleh kontraktor. Tapi petugas pajak melihat dari SDM, lu udah dapat IUP 1.000, padahal 1.000 itu masih berupa lahan kosong milik masyarakat. Orang pajak menganggap itu kena. Enggak loh, itu masih tanah masyarakat kok. Saya belum mengambil, saya belum mengeksplorasi, saya belum beli, belum sewa. Itu dispute juga. Gitu.
Jadi sangat rentan ketika teman-teman kantor pajak ngambil data dari pihak lain kemudian langsung ekspor. Ya biasa eksportir ngakunya oke. Ketika PEB pemberitahuan ekspor barang ngakunya 1.000. Ternyata sampai sana negosiasi, barang rusak. Berarti yang ini 900. Tapi di sini nggak diubah nih, pemberitaan ekspor barang 1.000. Di pembukuan 900. Yang benar yang mana? Petugas pajak akan ngomong yang benar 1.000 karena itu dilaporkan di Bea Cukai. Bea Cukai lapor ke kantor pajak. Tapi di laporan keuangan 900 karena ada yang rusak, ada yang susut. Nah, di sini langsung di offset kan jadi 900. Ini beda. Saya nanganin di Batam sampai ke pemeriksaan bukti permulaan. Mereka menganggap data dari kantor pajak lebih valid karena Bea Cukai. Lu ngaku kan pas pemberitaan ekspor barang 1.000. Tapi kenapa lu lapor di laporan keuangan yang dilampirkan di SPT Bea Badan 900? Faktanya 900. Tapi kan cara lihatnya beda. Ya karena ada negosiasi ulang. Tapi di sisi lain wajib pajaknya juga salah. Kenapa dulu ngakuinya ketika ekspor barang sudah ada invoice 1.000. Sampai sana susut. Kan batu baru bisa susut. Ya, atau misalnya hilang lah perjalanan. Nah, itu dispute dengan teman-teman kantor pajak. Kalau wajib pajaknya kuat, sana ke pengadilan pajak. Hakim akan melihat, kembali lagi, disitulah nanti atap. Hakim akan menentukan berdasarkan keyakinan. Ketika ada dispute kayak gini, sengketa karena kantor pajak kuat, pakai PEB, di SDM, wajib pajak kuat, karena pakai data yang ada di laporan keuangan, ada bukti ininya, memang susut. Tapi kan PEB nggak bisa direvisi lagi karena ribet. Nah, saya kalau tanya ribet Pak kalau ngomong PEB sudah ini barangnya udah keluar. Karena memang kewajibannya ketika lapor PEB pemberitaan ekspor barang ada lampiran invoice. Nah, maka ada lampiran invoice, ada packing slipnya, semuanya lengkap. Nah kalau kayak gini, hakim akan melihat kembali ke keyakinan. Hakim menentukannya mana. Faktanya memang 900, oke saya tetapin 900. Karena seharusnya wajib petugas pajak nggak sekedar melihat ini, harus melihat faktanya. Nah, nantinya ujung-ujungnya apa? Substance of a form atau form of a substance. Petugas pajak melihat dari SDM. Formalnya memang lapor 1.000. Tapi hakim di pengadilan pajak melihatnya 900 karena substance-nya itu dibuktikan semuanya arus barangnya ada penyusutan, ada berita acara 900. Nah, sengketa. Ketika ada sengketa, tidak ada undertable money, fine. Kantor pajak kalah. Yang penting adalah ini kan kalau teman-teman KPK kan intinya di Tipikor itu. Tipikor kan ya pilihannya pokoknya ngasih sesuatu yang ya janji atau itu kan. Nah, kalau nggak ada nggak itu. Karena saya sering mendampingi wajib pajak. Termasuk saya punya kasus 2 wajib pajak 800 miliar jadi 0. Pas keberatan disetujui karena kantor pajak di level ini Madya di Surabaya. Petugas pajaknya teman, pemeriksa. Itulah risiko sistem target tadi itu. Di antaranya itu tadi Pak. Digunakan Bapak bisa gede keluar sekali. Bapak bisa keluar hilang berapa tadi? Jadi gini, kantor pajak, petugas pajaknya menganggap dia TA nggak sesuai aturan, akhirnya hasil TA-nya sekitar 800, total pajaknya sekitar ini asetnya, pokok pajaknya kalau sekitar 225 miliar. Nih, Ternyata Bapak bisa 0. pajak ini objek pajaknya ini bisa 0. Nah, itu tadi salah satu risiko sistem target tadi itu. Jadi di si Piskus ini pun begitu ngelihat Ilona, ini kamu ini harus 200 ya, awas. Dia udah patok gitu dulu gitu. Padahal sebenarnya gua ini udah bisnisnya pot-potan. Itu di situ makanya saya bilang sistem target itu harus dibuang. Kaitan yang tadi juga banyak kalimat-kalimat yang bisa saya simpulkan ya. Tadi termasuk kemudian angka-angka bergeser tadi itu. Yang kemudian dari 600 bisa 400 dan 400 ya enggak dari 600 ke 400 pokoknya. Si 400 ini oleh si WP pun oh iya udah penuhin target gue udah penuhin. Udah. Padahal sebenarnya si WP itu bisa jadi bayarnya harus 1.000 loh. Jadi maksud saya gini loh, kesetaraan antara petugas pajak dengan wajib pajak itu yang kompleksitasnya harus diberesin. Ini kan kelihatan dari 2 cerita tadi itu.
Ada yang sebenarnya 600 jadi 400, yang seharusnya itu malah 1000 bisa jadi. Nah itu yang saya bilang kembali lagi, pajak yang baik itu adalah ditata dengan risiko masing-masing. Tadi kan ada risiko penguapan tuh. Kenapa risiko penguapan nggak hitung dari awal? Kalau dengan kapal besar penguapan sekian persen, risiko-risiko itu kan harusnya ada Pak. Orang dia ngirim gas kebocorannya kok jadi begitu nyampe Indonesia kebocoran di jalan dia bilang 1.000.000 kubik nyampe Indonesia 3.800 siapa mau juga udah nyampe si di Tanjung Priok cuma 700 masa gua harus bayar 1.000. Nah itu yang saya bilang risiko-risiko seperti itu akan menjadi lebih gampang dilihat kewajiban petugas Piskes dengan wajib pajak ini bisa ketemu. Nah disitulah yang saya bilang jangan bicara target. Berisikonya besar, Mbak. Saya begitu lihat jidat kamu nih, ini 200 juta nih, enak aja loh. 200 juta, mau nggak mau tahu katanya gitu kan. Ya akhirnya kamu mikir kan, padahal gue 1.000 seharusnya nih. Ya jadi itu yang saya bilang sistem ini harus diubah. Jadi kalau kemudian kita hanya kemudian yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh DPR, perundang-undangannya, itu yang harus kita ubah. Filosofinya itu yang harus kita ubah. Selama filosofinya itu belum kita benahi, kita akan nabrak-nabrak aja. Tadi Mas Pri sudah dijelaskan, ini gunung es. Dia tahu sebenarnya berapa persen yang baik, berapa persen nakal, dia tahu sebenarnya. Cuman dia nggak mau aja. Kalau nggak dia nggak keluar dari petugas pajak tuh. Fair aja. Jadi maksud saya gini loh, kita mau begini terus nggak ya Lona? Kita mau ngubah nggak? Kita mau nggak tax ratio kita naik? Mau nggak rakyat kita itu gembira membayar sesuatu? Saya yakin yang gue ini masuk ke negara. Nggak mentok di petugas pajak yang baik. Iya dong, petugas pajak ini baik semua. Sampai kamu bisa pastikan bahwa dia jahat kan gitu kan Pak? Iya dong, kamu nggak bisa katakan mereka jahat. Sampai bisa kamu pastikan mereka jahat dengan kalau dia korupsi berapa di apakah pasal 2, pasal 3 atau pasal gratifikasi dan seterusnya. Jadi kita asumsinya harus mereka baik. Menjaga petugas pajak yang baik dengan WP yang baik. Nah itu jangan dengan kecurigaan-kecurigaan. Ini yang saya pikir kita bisa dekati dari risiko. Semuanya punya risiko. Risiko bisnis, risiko petugas pajak dan seterusnya. Ini yang harus kita jabarkan. Bukan hanya begitu ngelihat orang di wajahnya tertulis nih 200 M. 200 di sini iya. bukan 200 kayaknya. Iya kan Mas? Itu beliau tuh udah sekian tahun kerjanya kayak gitu tuh. Begitu lihat Ilona 200 M, awas lo ya. Akhir tahun ya, gue tunggu nih. Dia nggak mau tahu, lu mundur, lu maju, lu apa gitu. Kenapa sih Pak? Nggak betah? Kata sebelumnya? Ya, Ya, memang betul itu perilaku itu. Iya, itu. Jadi saya nggak mau anak istri saya makan dari harta itu. Saya nggak mau. Ini ketua KPK tahun 2029 nih. Semoga banyak yang kayak Pak Pri ya, sayangnya. Gini loh Mbak, boleh cerita ya. Efeknya itu coba kalau makan itu. Wah ngeri Pak kalau dari cerita gini. keluarganya atau dia kena penyakit, dia ini gitu loh. Bener. Dari keluarganya itu saya ngeliat sendiri. Ada yang kemudian cerita ke saya, pulang haji langsung lumpuh. Terus akhirnya cerita ke saya, Pak saya insaf. Temen seangkatan sekelas, saya insaf. Rumah tangga kacir juga banyak Pak. Itu. Jadi dia ngomong cerita ya saya insaf nih, karena dulu kan masih gitu ya. Pulang haji berapa hari kemudian. Koruptor pajak itu ingat tuh Pak Pri ngomong Betul, tuh. ini cerita langsung dari saya kayaknya. Oh gitu ya, gitu ya udah. Yang terus kemudian keluarganya berantakan atau anaknya yang enggak ini. Narkoba juga ada Pak. Iya itu. Segan aja Bapak ngomong kan. Ada. Karena kan easy come easy go. Ya kan Pak, duit gampang datang gampang keluar. Ya kalau bahasa agama Islam enggak berkah gitu. Iya, enggak barokah. Iya. Ya Pak ya. Ya betul. Pak Saud, kalau kita kembali ke kasus yang lalu, dulu gempar sekali, orang yang hanya bergaji 12 juta rupiah, Pas punya ini harta, Gayus sebelum saya. itu dia dulu punya harta 100 miliar rupiah. Gajinya cuma 12 juta rupiah begitu. Jadi banyak yang mempertanyakan dan saat itu disebut sebagai gunung es. Yang sekarang terjadi, apakah Pak Saud melihat sudah meleleh esnya atau sebenarnya cuma ganti aktor saja karena sistemnya yang tadi kan mintanya adalah perbaikan sistem supaya praktik korupsi ini nggak berulang, nggak merugikan negara, nggak merugikan WP yang taat bayar pajak. Iya. Jadi kalau saya lihat memang perubahannya nggak banyak. Saya mencoba mempelajari sejarah ya bahkan ya. Ketika merdeka itu Pak, katanya tax ratio kita itu 5%.
tahun 45 itu masih kocar-kacir. Terus naik 83 mulai baik naik, kita peraturan baru dimulai 83 Pak, self assessment segala macam itu. Tapi waktu itu dari official ke self ini kan itu jadi perubahan. Nah itu yang kemudian masuk ke sistem target-target itu. Nah itu yang menurut saya, kalau Ilona tadi tanya kenapa kemudian ini berulang-ulang terus, dan kemudian bagaimana sebenarnya tingkat greedy seseorang itu memang nggak ada limitnya. Ya bagaimana kita bisa sistem memagarin itu gitu. Dan nggak semua juga kayak Gayus, ya kan Pak ya. Jadi maksud saya itu, tetapi model-modelnya kan nggak jauh dari situ. Yang dilakukan itu kan hanya pengulangan aja. Terus kenapa kita nggak menyelesaikan, mencari apa sih sebenarnya masalah utamanya ini, ya kan? Ketika kemudian kalau kemudian terjadi tawar-menawar antara petugas dengan WP ini, di mana kemudian kita bisa menekan itu? Kalau persoalan integritasnya, saya bilang berulang-ulang, mau teknologi diganti, mau sistem diganti, mau strukturnya diganti. Tadi menterinya bilang geser-geser gitu ya kan? Tetapi kemudian sistem nilai cara memajaki rakyat ini masih model lama, dia nggak akan selesai. Mau pakai strategi apa, sistem apa, struktur apa, ini buktinya Kortek yang nggak jalan. Coba aja, coba tanya Mas Pri itu, gimana Kortek itu sebenarnya bisa kayak begitu coba. Ya kan? Jadi mau dibuat kayak gimana pun, mau stafnya diganti-ganti juga, mau uangnya dinaikin juga. Karena yang bikin heran masyarakat itu juga, Pak Saud, Pak Pri, muka tersangkanya dipajang, ketahuan. Harusnya kan malu ya, ketahuan sama saudara, tetangga jadi pelaku korupsi. Harusnya teman-teman sejawat begitu hati-hati dong. Harusnya ya kalau pakai akal sehat hati-hati gitu kalau terlibat hal-hal yang tidak halal. Pengenalan pajak tadi sekali lagi memang normal, tapi kalau ada fee-nya itu yang haram begitu. Jadi apa yang membuat mereka tidak merasa malu meski melihat para senior penjahat-penjahat sebelumnya sudah terpampang mukanya sampai sekarang dibahas-bahas terus. Oh dulu kasusnya Gayus, dulu kasusnya Rafael, oh dulu ada ini disebutin. Namanya masuk di sejarah gitu, maksudnya kita jadi ingat. Tapi kenapa oknum pegawai pajak itu tampaknya yang nakal ini kayak nggak takut gitu kalau ketahuan. Apa sih Pak yang salah? Harusnya siapa sih yang tanggung jawab kalau kayak gini terus terjadi? Pertama pasti sistem nilai. Itu udah pasti ya, kalau dalam pemberantasan korupsi itu pertama itu sistem nilainya. Jadi kalau kalau umpamanya kan orang bisa saya cuma ngambil 2 juta kok, yang lain korupsinya 3 triliun. Nah itu korupsi itu bukan soal jumlahnya Ilona. Mau korupsi besar, kecil, mau luar biasa besarnya maupun kecil dan seterusnya, itu semua tidak mesti harus jadi dibeda-bedakan, karena itu adalah merampok yang bukan dari haknya. Filosofi itu yang tidak dipahami. Jadi mereka tuh masih merasa bangga dalam hatinya, Tuhan tahu yang gua rampok ini segini dari yang dirampok oleh orang itu yang belum ketangkap sama KPK sekarang ini. Itu mereka ngomong loh. Nah, itu yang saya katakan kembali lagi kan, akhirnya kita memberantas korupsi itu kan tidak fair kan. Bebas dari konflik kepentingan kita kan. Ini kan kita lihat ini, kenapa si WP yang ini aja dikerjain? Kenapa petugas pajak ini aja yang dikerjain? Kita nggak fair di dalam bekerja. Tidak akuntabel, nggak bebas konflik kepentingan, nggak transparan. Ini persoalan-persoalan banyak di sekitar pajak ini. Kenapa mesti WP yang sana? Kenapa yang nggak yang sana? Itu bukan soal besar kecil loh. 3 triliun diambil yang bukan haknya dengan 300.000 yang bukan haknya. Itu perbuatan yang seharusnya sama. Ini hanya masalah kesempatan saja. Jadi bagaimana kita melakukan penindakan anti korupsi ini yang harus dirubah juga. Sepanjang Pak Saud menangani kasus korupsi perpajakan, ada nggak sih Pak keterangan-keterangan yang membuat Bapak justru makin geleng-geleng kepala, kayak aneh gitu pengakuannya? Salah satu kan tadi bilang mengaku bahwa orang yang ketahuan belum, saya ini nggak lebih banyak loh dibandingkan yang belum ketahuan. Ada nggak Pak yang lebih mind blowing? Kalau sejauh ini aku nggak dengar lebih dari itu ya. Cuman kita hanya bisa melihat dari bagaimana yang kita lihat dari bagaimana mereka menjelaskan kenapa mereka melakukan itu. Kayak udah biasa. Iya, sistemnya memang memungkinkan dia gitu. Sekarang gini aja deh, ada nggak eselon 3 itu tanpa diketahui oleh eselon 2, eselon 1-nya kelakuannya? Salah besar dia Pak, benar nggak Pak? Menterinya pun salah besar kalau dia tidak tahu dirjennya Jumaman Mata. Dirjennya juga nggak salah besar dia kalau nggak tahu eselon 2 tidak melakukan. Karena ini selalu berjenjang ini, mulai dari lapangan terus sampai ke atas segala macam. Nah itu yang saya bilang,
siapa yang sebenarnya bertanggung jawab di dalam struktur dalam bahasa dalam zamannya Pak Harto itu yang disebutnya pengawasan melekat itu ya. Nah itu kan nggak ya waskat yang zaman dulu itu kan, yang waskat juga ya melekat sama lawan politik gitu kan. Ya sekarang kan kecenderungannya bisa jadi begitu juga gitu. Kita kan tahu kemarin orang dipanggil-panggil, mau saya tunjukin orangnya yang waktu kemudian waktu Pilpres kemarin dipanggil-panggil pajaknya. Ah tuh ketawa tuh Mas Pri. Ya politiking sista politiking sista. Tuh Mas Pri tahu tuh. Itu ruwet Ilona, ruwet, banyak kompleksitasnya. Ya. Dan ya saya senang malamnya ketemu Pak Pri, ternyata beda dikit. Oh beda banyak. Yang dipanggil itu ketahuan nggak dibuka gamblang ya Pak? Ya ketakutan dulu kan, wajib pajak kemudian dipanggil gitu. Padahal yang lain enggak, jadi ada tebang pilih. Yes. Terus kan momok itu diakui loh pemeriksaan ya. pajak. Bukan aku ketemu orangnya. Wah Saud, aku dipanggil-panggil, padahal enggak ini, dia malu gitu. Dicari-cari karena dia mendukung Pilpres yang satu. Lu pikir nggak ada? Ya kan? Jadi rame. Jadi maksud saya, tentu dunia luar akan melihat, gini ya cara kita nagih pajak. Sebenarnya gue pingin nih Pak Pri jadi dirjen pajak nih sebenarnya nih. Kita dukung ya. Keren ini dia dirjen pajak. Hah? Enggak lah. Enggak. Saya udah keluar dari PN. Enggak apa-apa. Kan ada yang pegawai negeri dengan sistem apa tuh yang di P3K. udah tahu dia. Bisa lah Pak, Bapak jadi sono tuh. Purbaya, panggil nih. Purbaya nonton nggak tuh? Nanti kirim dong. Biar keren loh Purbaya, lo jadiin dirjen Lapangan pajak. banteng. Jadikan dirjen pajak nih Pak Pri nih, panggil dia. Biar dia beresin di negeri ini. Pak Pri, ketika ada celah-celah kemudian tadi disampaikan juga ternyata pilih-pilih manggil menjadi apa ini buat Sandera. menekan sandera begitu. Yang terjadi selama ini ya karena tadi dibilang kompleks, apakah itu yang membuat banyak WP itu memang tidak mengerti soal perpajakan sehingga akhirnya mengandalkan konsultan pajak atau bahkan mungkin ditegur duluan nih sama pegawai pajak. Bisa saja sebenarnya kan mereka nggak ada maksud ngemplang pajak, ya nggak sih Pak Saud? Bisa saja memang mereka yang tidak mengerti. Sekarang aja Pak, orang kan kalau ada PPh aja kita harus tetap melaporkan lagi begitu kan. Kita ada pekerjaan apa kita bayar, tapi ada orang yang mungkin nggak ngerti gitu loh Pak. Jadi kan apakah memang masyarakat yang nggak mau belajar atau memang sistemnya tadi yang bikin ribet, bikin orang memang bingung gitu loh? Jadi gini, pertama dari si aturan yang terus berubah sehingga nanti masyarakat akan mengalami ada dua fenomena. Yang pertama kalau di dalam literatur istilahnya honest perplexity, simply not understanding. Gua bingung, blank. Itu. Karena aturannya berubah terus. Nah, yang lain ada juga kelompok masyarakat yang memang mencoba kreatif compliance. Oke, Mbak Ilona sudah praktek. Ketika ngelewatin jalur dulu ada 3-in-1, gimana caranya supaya nggak ditilang? Berarti joki kan muncul. Kreatif, compliance, patuh kreatif. Sekarang ganjil genap, beli mobil second, nopol beda, atau sekarang mobil listrik. Apakah itu sesuai dengan spirit pembuat aturan? Tidak. Pembuat aturan mengatakan lu pindah transportasi umum. Kenyataannya nggak pindah. Itu kreatif compliance dalam konteks berkendaraan. Ini dipraktekkan dalam konteks perpajakan. Jadi mereka terus berusaha untuk kreatif, patuh. Nah, kreatif itu sesuatu yang positif dalam konteks teknologi, dalam konteks seni. Tapi kalau sudah konteks perpajakan, konteks accounting, seringkali peyoratif. Creative compliance makanya dikaitkan dengan tadi, tax avoidance, penghindaran pajak, atau aggressive tax planning. Creative accounting dikaitkan dengan fraudulent financial reporting. Padahal kreatif tergantung kembali memang etika dari si konsultan pajak sama ini ya. Nah, fenomena seperti ini kita bisa bagi ke masyarakat. Masyarakat awam ya dia blank, simply not understanding. Masalahnya adalah ini kalau bahasa hukumnya, aturan ketika sudah disahkan, dimuat dalam lembaran berita negara,
kita mengenal ada asas hukum fiksi. Hmm. Dianggap masyarakat tahu, padahal faktanya nggak tahu. Di situ. Jadi nggak ada istilah masyarakat nggak tahu. Ketika undang-undang sudah disahkan, padahal mereka bisa jadi nggak terlibat dalam pembahasan. Apalagi undang-undang ngomong aturan lebih lanjut lewat PP, PMK. Pembahasannya bisa jadi nggak ada. Nah dari situlah ketika peraturan berjenjang secara hierarkis begitu banyak, satu aturan bisa berkembang, muncul kompleksitas. Kompleks itu kan ya tadi rumit ya. Kompleks rumah kalau nggak ada nomornya bingung itu. Nah, makanya dikasih nomor supaya jelas. Ini aturan betul, memang kompleks ya. Saya membaca peraturan PMK 136 tentang Global Minimum Tax mabok gitu. Saya ngomong dengan wajib pajak bingung. Itu apalagi dengan Cortex yang PMK 81 itu aturannya 2,5 rim. 2,5 rim sama dengan 1.200-an, 50 gitu kan. Itu baca begitu banyak. Nah, akhirnya disitulah hadir ya konsultan. Nah, Makanya saya punya Ilona, pada sisi itu kamu nggak bisa salahin konsultan juga. Actually they're creating the value for the country, right? Ya kan Bapak menciptakan juga nilai gitu. makanya ada singkatan konsultan. Kongkonane wong kesulitan. Kongkonan tahu ya? Kongkonan kalau bahasa Cuman Jawa yang, kan untuk suruhan. yang ini gitu ya. konsultan kena ya Pak ya? Kena. Kena. Iya, kena. Yang ini. Teman Kena. teman Karena Bapak dikongkon kan. Dikongkon bahasa Jawa kan disuruh. Disuruh tolong bantu serahin uang ini ke oknum petugas Iya, pajak. iya. Itu. Nah, kita tinggal kembali di sini konsultan bermain dengan etika. Iya, Kalau iya, memang ya integritas sama-sama. iya. Saya buktinya misalkan saya sering mengatakan ke teman-teman karena saya ketua pengawas Ikatan Konsultan Indonesia, kita nggak pakai main tilep-tilepan bisa kok. Karyawan saya 117, satu bulan gajinya 1,5 M. Mikir juga gitu, tapi nggak perlu tilep-tilepan kok. Bisa. Tapi kan kadang-kadang orang nggak bisa dong. Kalau mau harus. Nah ini yang terjadi di praktek konsultan. Seringkali muncul success fee. Kalau bisa berhasil, gue kasih sekian fee. Utang 100 miliar, kalau turun, misalkan ini dapat misalkan 10% biar gampang. Turun dari 100 menjadi 50, berarti 50 kali 10, lumayan kan? Dari situ ada perilaku oportunistik dari konsultan. Gimana caranya supaya dapat fee-nya gede? Berarti nego dengan oknum petugas pajak. Success fee itu sesuatu yang normal. Sesuatu yang normal kayak notaris kan misalkan kalau nilai ini. Nah kita success fee normal. Cuman kalau saya memang menetapkan success fee kita berjuang. Di pengadilan pajak bukti oke. Sebesar apa dampak dari korupsi di perpajakan terhadap penerimaan negara? Karena dari survei OECD itu para sampelnya orang Indonesia menjadi curiga menentukan sikap mereka membayar pajak karena praktik korupsi tadi. Punya catatan nggak? Ada dua pendekatan ya. Ada service dan trust. Gitu ya. Jadi service dan trust. Ini memang ketika pelayanan ditingkatkan, kemudian diharapkan trustnya meningkat. Tapi kan pelayanan ini ternyata dirusak oleh perilaku oknum di sini. Trustnya terus terang turun. Trustnya turun. Dan itu yang sempat dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang sebelumnya, Bu SMI, itu kita sedang membangun, waktu itu kan alun ya. Kita sedang membangun trust dengan meningkatkan pelayanan. Ternyata ada dua kan, angin sama alun pas Menteri Keuangan yang sebelumnya. Itu mengakibatkan ya terus terang wajib pajak sampai ke boykot gitu ya. Saya sering ditanya juga di wartawan dia. Tapi tetap kantor pajak misalkan menghadapi kayak gitu, faktanya wajib pajak tetap bayar. Logikanya begini. Kantor pajak punya kewenangan dari yang paling lunak sampai yang paling keras. Paling lunak dengan mengimbau, paling keras dengan punya utang pajak diperiksa, disidik. Kemudian kalau perlu ada utang pajak digizling, disandra. Undang-undangnya ada. Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Kalau punya utang pajak 100 juta atau lebih, punya etika tidak baik, utang pajaknya sudah ingkrah, ada SKP-nya, surat ketetapan pajak, kurang bayar, bisa digizling, disandera 6 bulan. Kalau masih kurang 6 bulan lagi, tetap utang pajak harus dibayar. Kalau enggak, penanggung pajaknya. Penanggung pajak itu, kalau Mbak Ilona, penanggung pajaknya siapa? Bisa jadi ahli waris.
Kalau perusahaan berarti pengurus kalau enggak pemegang saham. Gitu. Dia punya. Jadi otoritas pajak punya kewenangan yang begitu luas. Jadi yang tadi sempat ngobrol, power tends to corrupt. Jadi karena punya kewenangan besar, lu mau enggak? Kalau enggak, wani biro. Aneh oknum kadang-kala bermain seperti itu. Pak Saud, seperti tadi kita sebutkan, tax ratio Indonesia itu turun terus, nggak nyampe 11%. Outlook di 2025 juga diperkirakan demikian. Jadi, apa yang harus segera dibenahi oleh regulator tentu saja, karena kan mereka yang bisa bikin aturan. Karena tadi kan Pak Saud bilang, gak usah lah bikin target-target. Masalahnya kalau nggak dibikin target, belum tentu juga nanti perman negara naik gitu loh Pak. Iya, saya kembali lagi katakan bahwa risiko sistem target ini lebih besar. Sejarah menunjukkan sistem target ini risikonya menjadi lebih besar. Tadi kan sudah hampir beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Pri tadi itu kelihatan tuh sebenarnya di balik itu semua sistem target. Nah, bukan kita kemudian tidak bisa membayangkan kita harus ke depan kita itu harus berapa persen daripada PDB atau APBN kita harus kita ambil gitu. Cuman yang jadi menarik adalah memang kan kalau pajak ini tidak hanya juga persoalan-persoalan di soal penagihannya. Di bisnisnya sendiri kan terjadi. Apapun bisnisnya, bisnis konstruksi kayak bisnis jual beli kayak yang menunjukkan produk domestik bruto kita yang jadi masalah kan produknya domestik ini kan sebenarnya naik itu harus diimbangin dengan pajaknya kan. By definition kan kayak gitu. Ini kan enggak. Ya. Ini kita makin gede nih. Dulu kita nggak punya nikel ya Pak ya. Nikel tuh belum ada, batu bara juga terbatas. Tapi kok masih di bawah segitu? Berarti kan ada sesuatu yang nggak benar. Iya kan? Karena kalau benar PDB-nya naik, kegiatan ekonominya naik, ini harus ikut ketarik gitu loh. Karena kan dari situ nanti petugas teman-teman pajak ini memajaki yang dilakukan di bisnisnya itu gitu ya kan. Dari tax ratio di sini gitu. Dari pajak yang ditagih di sini dibandingkan itu kan. Definisinya kan begitu ya kan. Tax ratio itu ya adalah jumlah yang ditagih dengan produk domestiknya. Produk domestiknya ini naik, ini yang di atas ini ikut naik sebenarnya harusnya gitu. Sehingga kemudian kita bisa naik. Nah sekarang pertanyaannya, Vietnam kenapa bisa sampai 18%? Ya jauh banget. Karena memang banyak industri di sana berkembang, bahkan beberapa pindah dari Indonesia, ininya ikut naik gitu. Nah kenapa nggak terjadi? Kenapa itu terjadi? Makanya saya bilang tadi, dengan sistem target itu, si petuk PP ini juga udah bilang, ya udah deh, Ilona pokoknya lu tahun depan mesti segini lah, pokoknya awas lu. Tadi 200. 200 ya, jidatnya 200 ya. Udah gitu. Padahal sebenarnya dia bisa sampai 300 sebenarnya. Kamu pun udah tenang-tenang aja. Gue ketemu kemarin ya gini ya. Nah makanya saya bilang tadi kembali lagi, Ilona ini ekonominya ini risikonya apa ini? Saya wajib pajak nih. Risikonya apa? Kemungkinan kamu nggak lapor sesuai dengan yang harusnya dilaporkan. Itu kan kelihatan. Kan bisa dicek dari ekspor impornya dan kemudian itu kan banyak semua yang bisa memungkinkan kita yakin sebenarnya angka kamu Ilona 300 deh. Ya kan? Tapi karena memang dia udah sistem target di kepala saya itu kan udah punya nih WP-WP-nya nih. Udah dia diem gitu loh. Nah, akhirnya kan nggak naik-naik, ekonomi juga tidak sebenarnya akhirnya tidak memberikan sesuatu yang banyak kepada untuk ini kan pajak ini kan larinya nanti ke kesehatan, infrastruktur, ya, sekolah dan seterusnya. Ya angkanya nggak signifikan berubah. Jadi sekali lagi bukan maksudnya kita ini mengatakan karena ini kan korupsi ini kan risiko. Risiko dengan sistem target itu lebih besar daripada risiko yang dilakukan. Tadi kan Ilona bicara OECD. Kenapa sampai sekarang kita kayaknya OECD melihat kita itu cuma mata sebelah aja? Karena memang ada banyak hal-hal yang nggak mungkin kita lakukan, harus kita robah strateginya gitu loh. Pak Pri, pertanyaan terakhir terkait dengan kasus yang baru ini, ternyata kan dari KPK sendiri itu melakukan pemeriksaan pajak ke kantor pusat DJP. Penggeledahan. Kasusnya ada di Jakut, pelakunya tapi ternyata digeledah juga sampai ke pusat. Apakah ini mengonfirmasi tadi disebutkan oleh Pak Saud bahwa ada sistem yang memang harus diubah secara menyeluruh? Uangnya nyampe ke pusat? Dari penyitaan yang pas OTT itu memang pas saya coba cermati ada hitung-hitungan misalkan ya dananya kan harusnya ada 4 miliar tapi yang diterima yang dia sita kan lebih dari itu. Kemudian di pemberitaan berikutnya memang si petugas pajak oknum petugas pajak juga menerima dari yang lain. Nah dari yang lain itu di mana? Nah kemungkinan besar kan berarti data
Nah, tinggal ini petugas pajaknya sebelumnya ada di mana nih? Kan ada yang dari KPP di daerah Jawa Barat lainnya, ada juga yang ini. Itu yang kemudian ditelusuri. Jadi arahnya ke sana. Contoh kasus yang Angin Prayitno Aji itu awalnya dari mana? Awalnya itu adalah dari stafnya yang berinvestasi di Maluku. PPATK melihat di situ kemudian ternyata nyambung sampai Angin Prayitno Aji, bahkan sekarang masih berlanjut. Itu. Jadi arahnya ke sana. Oke, baik. Kita berharap, kita tunggu nanti gimana kasus ini berlangsung, karena tahun lalu sebelum penutupan tahun juga ada kasus korupsi yang terkuak yang melibatkan oknum pegawai pajak juga. Kita tunggu apa komitmen pemerintah, karena Presiden Prabowo Subianto selalu bilang bahwa memang harus memberantas korupsi. Nah, itu yang kita Sampai ke tunggu. Antartika ya. Sampai ke Antartika, sampai Singapura pulang karena lupa bawa jaket hujan Nah, nah atau itu, kedinginan. iya, semoga dapat realisasi dan menciptakan semoga lagi lah, ini harapan paling besar ya. Integritas itu kan memang mahal ya harganya. Iya. Kiranya para pegawai pajak, WP-nya pun kalau melibatkan konsultan pajak semua harus jujur untuk kebaikan Indonesia. Terima kasih Pak Saud, terima kasih Titipan Pak Pri. terakhir jadi Dirjen Pajak. Enggak. Baik. Terima kasih Pak Pri, terima kasih Pak Saud. Dan demikian saya Sama-sama. masih Tarigan pamit. Sampai jumpa Sobat Teras Ekbis. Dah.